Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Coffee Morning Tech and Telco Edition hari ini. Kita berikan apresiasi dong untuk acara kita pagi hari ini. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu hadirin semua. Perkenalkan saya Syarifah Rahma yang akan memandu acara Coffee Morning Tech and Telco Edition hari ini. Dan acara hari ini kita akan berlangsung dengan sangat intimate ya. Jadi di sini kita sudah hadirkan para narasumber yang luar biasa yang akan berbincang dan juga berdiskusi di tengah-tengah. Dan nanti kita juga akan mengundang Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut bersama-sama. Mungkin bisa menyatakan pendapat ataupun juga menyatakan pertanyaan kepada narasumber kita. Jadi kita akan sama-sama di sini membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu adalah Wired for Tomorrow, Collaborative AI Blueprint for Telco and Tech Companies. Bapak Ibu hadirin, acara hari ini diselenggarakan oleh Telkom Indonesia, didukung oleh Telkom Indonesia, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, Queen's Head Jakarta bekerja sama dengan CNBC Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk acara hari ini sekali lagi Bapak Ibu. Baik, sesuai dengan tema besar kita yaitu adalah AI ya, Artificial Intelligence. Kita ketahui mungkin ini sebuah pertanyaan dan juga perdebatan, apakah AI baik, apakah AI buruk begitu ya. Tapi tampaknya harusnya kita sudah melewati tahap tersebut begitu ya, karena AI ini merupakan sebuah keniscayaan pastinya ya, mau baik mau buruk, tapi tampaknya Bapak Ibu di sini juga sudah mulai menggunakan AI ya. Boleh kita riset sedikit siapa yang di sini sudah sering menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Kalau saya jujur saya hampir setiap hari sekarang ngobrol dengan ChatGPT ya. Nah jadi artinya kita harus melihat seperti apa masa depan dari AI ini karena pasti perkembangannya akan semakin besar dan akan semakin masif begitu. Dan tidak hanya dari sisi perkembangannya saja dan juga adopsinya saja di tanah air, tapi juga bagaimana kesiapan kita Indonesia dari sisi infrastruktur. Kemudian dari sisi yang paling penting adalah sumber daya manusia. Karena sekali lagi teknologi ini adalah enabler ya. Jadi artinya kita yang harus bisa menggunakan teknologi ini. Nah untuk itu kita akan membahas berkaitan dengan tema ini secara lebih dalam. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu. Untuk membuka sesi diskusi hari ini, kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Hidayat Abdullah selaku Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pak Dhani, senang bisa ketemu lagi. Pak Dhani terakhir ketemu acara AI, sekarang AI lagi. Pak Loren nih yang bakal banyak bisnis kalau AI berkembang. Ya terima kasih undangannya CNBC, Telkomsel, Ooredoo Hutch. Jadi saya mau menyampaikan sedikit mengenai AI. Ya. AI ini setahun terakhir memang ramai banget, nggak setahun terakhir. Sebenarnya orang taunya AI ChatGPT ya, padahal sebenarnya AI ini sudah lama. Jadi kalau sebelum November 2021 di launch ChatGPT, AI itu sudah banyak ya. Kita punya strategi nasional 2020 mengenai AI. Tapi AI waktu itu adalah lebih banyak ke predictive maintenance, process automations. Kita belum mengenal yang namanya Gen AI. Kemudian muncul Gen AI 2021, sangat pesat berkembang di 2023. Kemudian 2024 muncul namanya Agentic AI yang sekarang kita kenal ya. Dia prosesnya cepat sekali. Sejak munculnya Gen AI yang mulai ramai sejak tahun 2021 dan 2022. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, ini pentingnya buat Indonesia. Ini bukan kata Edwin tapi kata Stanford Research mengatakan Indonesia itu orang-orangnya adalah salah satu yang paling optimistik menghadapi era AI. Ya, 80% orang Indonesia optimistic views. Dan banyak orang Indonesia, mayoritas Indonesia menggunakan AI. Ya, sayangnya bukan untuk produktif, tapi lebih karena untuk pleasures entertainment. Nah ini ada hal yang harus
sikapi juga. Nah, yang mau saya sampaikan ini bahwa gelombang dunia mengenai AI ini luar biasa, ya. Ada yang mau ngatakan bahwa ekonomi di-generate dari AI 2030 itu 15,7 triliun. Bahwa tahun 2030 Indonesia ekonomi di-generate dari AI itu 366 billion US dollars. Nggak tahu saya prediksinya dari mana. Tapi itu kata kata research. Yang mau saya highlight di sini adalah nomor satu, ya. Tadi benar kata Iva tadi bahwa kalau kita tidak menggunakan AI kita ketinggalan. Iya, karena the trend is everybody itu sekarang menggunakan AI. Setiap negara berlomba dalam penggunaan AI. Jadi mau tidak mau Indonesia juga harus melakukan adaptasi terhadap tidak hanya sekedar adopsi, tapi lebih kepada strategic integrations menuju era baru. Nah ini yang, kalau nama strategic integrations itu bukan sekedar adoptions. Kalau adoptions ya jadinya itu 80% optimistic, tapi ya dipakai aja. Tapi kalau strategic integrations, that means bahwa every aspect itu harus diselaraskan. Makanya kita buat namanya peta jalan AI 2025. Peta jalan AI 2025 itu adalah salah satu guidance bagaimana kita melakukan strategic integrations dari era ekonomi yang, bukan era ekonomi, era kehidupan yang sebelumnya menjadi era berbasis new technology seperti artificial intelligence. Dan digandengkan dengan yang sebut namanya etika, prinsip-prinsip penggunaan artificial intelligence. Tadi Iva bilang bahwa AI itu enabler. Kita ultimately kita yang responsible. Itu filosofinya dalam pemanfaatan AI itu humanism atau namanya kalau sebut utilitarian, menggunakan AI sebatasnya, semaksimalnya bisa, tapi ultimately kita yang responsible terhadap segala actions. Yaitu katanya sekarang, tapi di dunia lain nggak segitu, dia ada posthumanism. Di dunia lain, di bagian lain ada hal-hal yang AI dengan kemampuan agentic mengambil keputusan. Menteri dalam satu negara adalah AI, direksi dalam satu perusahaan adalah AI. Ada lagi yang lebih ngeri. Saya bersama dengan Pak Dhani ini. Pak Dhani, saya komunikasi dengan Pak Dhani. Oke, Pak Dhani yang mewakili saya adalah AI dan transaksi dilakukan oleh saya dengan Pak Dhani yang dalam bentuk AI dari front end sampai back end. Ini kan ngeri nih. Saya beli properti direkomendasikan oleh AI, saya transaksi, negosiasi dengan AI, dan AI yang melaksanakan dari ujung sampai ujung. Itu dan namanya filosofi the posthumanism. Jadi kecerdasan kita ada transact. Dan dia dari represent us. Nah, menghadapi kayak begini kan ini tidak mudah ya, bagaimana. Apakah Indonesia bisa? Nah, bukan masa bisa nggak bisa. Kalau kita bisa bisa dari sisi ini kan harus lihat dari secara strukturnya. Ada yang namanya GovTech-nya, aturannya, ada yang namanya industrinya, ada yang namanya society-nya. Kalau dari industrinya di mana yang paling bawahnya, kalau tip of the iceberg-nya itu disebut digital economy, di bawahnya apa? Infraco-nya, telco-nya, data center-nya. Siap nggak nih Pak Dhani nih? Nggak jadi dump pipe dengan kualitas yang lebih baik. Ya, kita kan nggak mungkin namanya menggunakan AI tapi internet kita, transmisi data kita, namanya digital economy, kuncinya ada data transmissions, data storage, ya. Di transmit, di storage, di training, itu kan kuncinya. Siap nggak infra kita? Kalau infra kita nggak siap, sekarang aja 225 juta pengguna internet, oke, bagus, ya. Coverage sudah bagus, 95-96% sudah tercover sama telco, bagus. Tapi quality, tunggu dulu.
Makanya kalau bagusnya kalau ada dari Abji, ada di sini juga. Itu harus lihat ya. Yang kedua, data storage, data centers untuk kebutuhan LLM, data training masih jauh. Ya. Nah, makanya salah satu basis kedua adalah kita harus invest di situ. Investment itu adalah hal yang penting. Jadi harus dibahas juga bagaimana plan kita, infrastruktur kita menghadapi era AI. Kemudian gimana society kita, gimana kesiapan research and innovation kita. Ini jadi tantangan juga. Kalau saya bilang 80% are optimistic on AI, tapi apakah mereka sudah menggunakan AI untuk productive use? Apakah mereka sudah meriset berbagai kapasitas yang bisa dilakukan oleh AI? Nah, research and innovation adalah salah satu yang harus dikembangkan juga. Ya, itu satu hal lagi. Sampai ujungnya kita bisa melihat namanya digital economy. Tentu ada risiko yang harus kita hadapi. Risiko pertama ya, nanti juga ini panjang sebenarnya. Kalau kita bilang oke, kita ngambil bahwa AI itu harus inklusif, humanis, inklusif. Kenapa? Karena risiko terbesar AI untuk negara seperti Indonesia adalah widening social gap. Ya, widening social kenapa? Nanti yang dapat akses ke AI, yang bisa bayar internet mahal, ya, yang bisa akses, ini yang akan mendapatkan keuntungan dari AI. Nah, ini juga satu hal yang penting dibicarakan. Yang kedua apa? Data security. Ya. Data security ini juga hal yang penting untuk diterapkan. Makanya risk mitigation dalam AI ini penting. Yang ketiga tentu ya tiba-tiba saya dibuatin AI-nya sama Pak Dani lagi nongkrong di mana gitu kan. Wah, gawat. Atau di fake kan. Sekarang kemarin saya bicara, kita lagi melihat nih sekalian ya, untuk data security karena naiknya scam via online. Saya sama Atsi sama lagi bicara gimana cara mengatasi dengan face recognition, biometric. Tiba-tiba saya baca berita kemarin para scammer sudah berusaha mencuri data-data biometrics, dan itu nanti dia bisa buat untuk face recognition dengan deepfake yang lebih akurat. Walaupun kita udah pakai 96% akurasi, tapi AI bisa jadi. Nah, ini hal risiko-risiko yang harus diatasi. Jadi kolaboratif itu penting ya untuk AI blueprint. Ya, jadi mulai prinsip-prinsip bahwa research and innovations, investment, kemudian juga risk mitigation itu harus jalan secara, dan governance. 4 itu harus jalan secara berbarengan. Jadi pemerintahnya, industrinya, society-nya, civil society termasuk research, dan juga collaboratively melakukan risk mitigation terhadap AI, itu harus jalan bareng. Nah, itu yang harus kita, makanya balik lagi ke perpres, 2 perpres yang kita sedang rancang adalah untuk mengarahkan AI ini lebih beneficial untuk Indonesia. Ya, kemudian kita buat pagar-pagarnya supaya ini tidak malah backfire to us. Tapi memang saya sepakat bahwa kita nggak bisa cegah AI, tapi kita bisa manfaatkannya dan bisa menjaganya dan bisa memitigasi akses negatifnya. Nah, ini yang harus kita alihkan energi kita ke sana juga. Saya kira demikian, semoga ini bisa membawa manfaat buat kita semua dan semua telco company dan tech companies di Indonesia bisa berkembang dengan lebih sehat, lebih baik, dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.